You Are My Spring episode 4 dimulai dengan Kang Da-jong merasa seperti dia telah berpapasan dengan orang yang sudah meninggal. Ia melihat seseorang yang mirip Choi Jong-min. Saat teman pria itu datang dan menyapa, Kang Da-jong menyadari bahwa pria itu bukan Choi Jong-min. Pria itu bernama Ian Norman Chase, dan dia adalah seorang dokter kelas atas yang dihormati. Kemudian beralih ke Desember tahun 1994. Kang Da-jong kecil didekati oleh seorang anak laki-laki, mungkin Choi Jong-min, yang mengatakan kepadanya bahwa bukan dia yang menepuk kepala Kang Da-jong. Saat itu adalah hari yang sama ketika foto itu diambil selama periode Natal di depan gereja. Sementara itu, di masa sekarang, detektif Ko mendatangi gereja itu untuk mencari informasi. Ahn Ga-yong datang menemui Ju Yang-do di kantornya. Hubungan antara Ahn Ga-yong dan Ju Yang-do lucu, karena mereka sudah bercerai. Ahn Ga-yong datang untuk mengganti uang pizza yang dibayar oleh Ju Yang-do kemarin. Ia kemudian bertanya apakah mereka bisa pergi keluar untuk makan. Ju Yang-do menolak. Ahn Ga-yong lalu bertanya-tanya mengapa Ju Yang-do tidak punya waktu untuknya. Kemudian ia mengatakan bahwa ia memberi izin pada Ju Yang-do untuk berkencan dengan seseorang. Ju Yang-do menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan izinnya jika ingin berkencan. Sebelum, tanpa sepengetahuan Ju Yang-do, Ahn Ga-yong mengambil patung mainan pemberian Kang Da-jong dari kantor Ju Yang-do. Menabrak seseorang yang hampir identik dengan Choi Jong-min benar-benar membuat Kang Da-jong kesal, sehingga dia bertanya kepada polisi. Kang Da-jong bertanya kepada Ko Jin-bok apakah Choi Jong-min memiliki saudara kandung karena dia bertemu seseorang yang mirip. Ko Jin-bok merasa bahwa Choi Jong-min tidak memiliki keluarga. Kemudian dia bertanya tentang foto di depan gereja saat Natal. Kang Da-jong menjelaskan bahwa saat itu, di gereja itu adalah tempat di mana dia mendapatkan sebuah buku. Hanya itu yang dia ingat. Dia mengatakan akan mencari tahu dan bertanya pada adiknya yang saat itu juga ikut ke gereja bersamanya. Kemudian Kang Da-jong menemui adiknya dan bertanya. Adiknya mengatakan, saat itu Kang Da-jong tidak hanya mendapat buku, tetapi juga coklat berbentuk lonceng. Ju Yang-do menyadari bahwa Ahn Ga-yong telah mengambil patung mainan pemberian Kang Da-jong. Patung mainan itu didapat dari mesin mainan yang bisa dimainkan dengan memakai koin. Ia pergi membeli koin dan berusaha mendapatkan patung yang sama, yaitu patung Dr. Hollow. Lama ia menggunakan mesin mainan itu, namun tak juga mendapat patung Dr. Hollow. Hingga akhirnya Kang Da-jong muncul di sana dan melihatnya. Ju Yang-do mengatakan bahwa patung mainan pemberian Kang Da-jong diambil Ahn Ga-yong, jadi dia mencoba untuk mendapatkannya lagi. Dia meminta maaf pada Kang Da-jong. Kang Da-jong kemudian membantunya mencoba mendapat patung itu. Mereka menggunakan banyak sekali koin hingga akhirnya menemukan patung Dr. Hollow. Mereka berdua pun girang. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Kang Da-jong mengatakan pada Ju Yang-do bahwa ia melihat seseorang yang mirip Choi Jong-min. Ia lalu mengemukakan teori doppelganger, yaitu adanya dua orang yang sama persis namun tak saling kenal, tapi saling terhubung satu sama lain. Ju Yang-do kemudian mengemukakan bahwa ketika kehilangan seseorang yang disayangi, memang mudah untuk mempercayai hal-hal semacam itu. Ian Norman Chase bermimpi buruk bahwa ia tenggelam saat scuba diving. Ketika ia bangun, dia menonton televisi dan ada berita tentangnya di TV. Ko Jin-bok melihat berita itu, dan dia terkejut melihat kemiripan dengan Choi Jong-min. Dia lalu mendatangi hotel tempat Ian Norman Chase menginap, hotel di mana Kang Da-jong bekerja. Namun ia tak bisa bertemu dengannya. Ia lalu meminta salah satu rekannya untuk diam-diam membuntuti Ian Norman Chase selama 2 hari. Kang Da-jong dan Ju Yang-do sepertinya kelihatan saling peduli satu sama lain. Romansa antara mereka makin berkembang. Kang Da-jong mendengar bahwa Ju Yang-do terluka. Ia jelas sangat khawatir dan mencoba mencarinya. Setelah mengetahui bahwa Ju Yang-do berada di rumah sakit Majin, dia pergi ke sana. Kemudian adegan beralih ke klinik di mana Ju Yong-do prakrek. Ketika Ju Yang-do memeriksa teleponnya, ternyata ada panggilan tak terjawab dari Kang Da-jong. Ia pun berlari keluar untuk melihatnya. Kang Da-jong dapat melihat bahwa Ju Yang-do baik-baik saja, dan dia bingung. Dia merasa telah diperang.
Ternyata Yang Do yang dimaksud adalah nama seekor anjing yang dipelihara temannya. Ju Yang Do lalu bertanya keadaan Kang Dajong, apakah ia sudah bisa tidur nyenyak. Kang Dajong mengatakan bahwa dia semakin baik. Ju Yang Do memberitahunya bahwa dia memiliki mentalitas anti peluru. Ju Yang Do menceritakan bahwa dia ingin memberitahunya bahwa tidak apa-apa untuk putus, dan dia berharap dia bisa menjadi seseorang untuk Kang Dajong. Ketika Kang Dajong menuju ke bar, Ian Norman Chase ada di sana. Kang Dajong terus menatapnya. Ian mendekatinya dan bertanya apakah ia terlihat seperti pria yang dia kenal. Kang Dajong lalu bertanya apakah dia mengenal Choi Jong-min. Ian marah dan menyuruhnya untuk tidak menatapnya seperti itu lagi. Ian mengatakan ia tak ada urusannya dengan Choi Jong-min. Ketika beberapa orang datang, Kang Dajong meminta maaf. Ian juga meminta maaf karena sempat meninggikan nada suaranya tadi pada Kang Dajong. Ko Jin Bok mendapat catatan dari gereja di mana pendeta membawa anak asuh. Ia kemudian menunjukkan foto Ian kepada Ju Yang Do. Ju Yang Do terkejut melihat kemiripan mereka dan bertanya-tanya apakah mereka kembar. Ju Yang Do lalu mengunjungi kembali tempat Choi Jong-min bunuh diri untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Dia menuju ke atas, dan terkejut melihat Ian Norman Chase juga ada di sana.